Sebelum tonton videonya, jangan lupa subscribe. Kalau begitu mari kita masuk ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari Boruto menggunakan Kuchiyose katak milik Kashin Koji untuk melawan kedua Shinju. Mereka adalah Shinju Jura dan Shinju Bak. Melihat Boruto melakukan itu, Kawaki menunjukkan ekspresi kaget di wajahnya, sebab dia merasa kenal dengan katak yang dipanggil Boruto. Melihat itu Kawaki berkata, "Kuchiyose ini, aku rasa aku sangat mengenal siapa pemiliknya Boruto, apa jangan-jangan ini adalah milik Kashin Koji?" Boruto mendengar itu menjawab, "Saat ini tidak perlu menanyakan hal semacam itu, kau harus ingat Kawaki, saat ini mereka tidak menunjukkan wujudnya di depanmu, berbeda denganku yang dapat melihatnya dengan jelas, jadi berhati-hatilah, saat ini mereka sedang menatap kita dengan tatapan membunuh, aku rasa jika kau mengaktifkan karma, kau dapat merasakan hawa keberadaan mereka berdua." Setelah mendapatkan perintah dari Boruto, alhasil Kawaki mengaktifkan karmanya agar dapat merasakan hawa keberadaan para Shinju tersebut yang dapat menyembunyikan tubuh mereka. Alhasil walaupun Kawaki tidak dapat melihat mereka dengan jelas, tapi dengan bantuan karma, dia dapat menyadari posisi keberadaan mereka dengan jelas. Saat itu Kawaki berkata, "Aku sudah mengetahui posisi mereka, aku rasa kita mulai dapat menyerang Boruto." Mendengar itu, Boruto membalas, "Ya kau benar, aku rasa kita harus membagi tugas saat ini. Aku akan menghadapi Shinju yang memanggil Kyuubi tadi, sedangkan kau hadapilah satunya lagi. Ini adalah pertempuran akhir, tidak akan seperti sebelumnya kita dapat kabur dari kejaran mereka, akhiri saat ini atau tidak sama sekali." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia berlari menggunakan katak Kashin Koji untuk menyerang Shinju Jura. Jura yang melihat Boruto sudah mulai bergerak, dia memunculkan wujud tubuhnya yang sebelumnya tidak terlihat, sebab menurutnya tidak ada gunanya melakukan itu, sebab Boruto dapat melihat mereka dengan jelas menggunakan Jougannya. Boruto mengeluarkan Rasengan spiral berwarna hijau untuk dilemparkan ke arah dua Shinju tersebut. Penampakan Rasengannya sama seperti milik Rasengan Shuriken Naruto, tapi milik Boruto kali ini lebih berwarna kehijauan dan dapat dilapisi dengan elemen petir. Saat Rasengan tersebut sudah hendak mendekati tubuh kedua Shinju tersebut, tiba-tiba Rasengan itu menghilang layaknya Kyoru Rasengan. Shinju Jura yang menyadari hal itu langsung menyuruh Shinju Bak untuk mengambil jarak agar lebih mundur. Sebab mereka mengetahui juga sedikit informasi tentang kekuatan Boruto itu dari cakra manusia yang mereka serap. Saat mereka menjauh, Boruto memegang bahu Kawaki, dan melemparkan pedangnya menjauh dari dekat kataknya. Ternyata Boruto memindahkan Kawaki menggunakan Hiraishin no Jutsu ke dekat para Shinju tersebut. Alhasil Kawaki muncul tepat di belakang mereka dan berhasil menusuk kedua Shinju tersebut hingga tembus ke arah jantung mereka berdua. Tidak hanya di situ, saat Kawaki sudah berhasil melancarkan serangannya, dia menjatuhkan kubus raksasa dalam ukuran besar dan jumlah yang lebih banyak untuk menindas tubuh mereka agar tidak dapat bergerak kembali. Setelah Kawaki melancarkan serangan tersebut, dia kembali menambahkan serangan untuk memastikan kalau kedua Shinju tersebut benar-benar lumpuh. Setelah menjatuhkan kubus-kubus raksasa miliknya, dia mengeluarkan kembali kekuatan spesial dari matanya, yaitu ratusan batang besi raksasa untuk menusuk tubuh para Shinju itu, dan sontak setelahnya, terjadi ledakan yang luar biasa di area sekitar mereka. Boruto yang melihat serangan bertubi-tubi dari Kawaki untuk melumpuhkan Shinju itu, dia menggunakan Byakugan milik Momoshiki untuk memastikan serangan itu sudah terkena kepada mereka. Dan Boruto melihat dengan jelas, kalau kedua Shinju itu terkapar di tanah dan serangan Kawaki masuk semuanya ke tubuh mereka. Alhasil dengan kepastian itu, Boruto memindahkan Kawaki ke dekatnya dengan menggunakan Hiraishin. Saat itu Boruto berkata, "Aku sudah melihat mereka saat ini, dan sangat jelas kalau mereka sudah tidak berdaya, tapi tetaplah berwaspada. Mereka adalah Kyuubi yang sulit untuk dibunuh." Mendengar itu, Kawaki menatap mata Boruto dan berkata, "Kali ini Byakugan, aku rasa kau memiliki lebih dari satu dojutsu Boruto. Apa yang kau lakukan selama ini sehingga kau mendapatkan kekuatan itu?" Mendengar itu Boruto menjawab, "Aku merasakan ada sesuatu yang buruk akan terjadi sebentar lagi Kawaki. Tapi aku punya satu permintaan padamu sebagai musuh. Jika aku mati terkena serangan mereka, hancurkan saat itu juga tubuhku dengan kekuatanmu. Jika aku mati dan tubuhku berhasil dimakan mereka, maka pohon suci akan tumbuh dan menyerap semua cakra umat manusia. Dan juga jaga ayahku bagaimanapun caranya." Mendengar itu, Kawaki menjawab, "Ya kau tak perlu mengingatkan hal semacam itu, aku akan sukarela melakukannya Boruto. Aku tidak ada punya kebencian padamu, tapi aku tak perlu menjelaskannya lagi padamu tentang alasan itu.
Mengenai Nanadaime, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menjaganya, dan melepaskannya setelah ancaman dunia berakhir. Aku harap kau mengerti saudaraku. Setelah Kawaki berkata seperti itu, tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat dari dekat kedua Shinju tersebut yang sudah dilumpuhkan oleh Kawaki dan Boruto. Tiba-tiba muncul dari bawah tanah akar pohon dengan ukuran besar yang membentang ke arah utara dan selatan, dan akar tersebut mengejar siapapun di dekat mereka termasuk Kawaki dan juga Boruto. Akar raksasa itu muncul setelah Jura dan Shinju bak berhasil dilumpuhkan, dan secara mengejutkannya lagi, dari batang akar pohon yang muncul dari tanah itu, mengeluarkan Sumeaka dengan bentuk yang berbeda. Masing-masing dari mereka memiliki Doujutsu Rinnegan dan berukuran lebih besar dari sebelumnya. Melihat fenomena itu, Boruto memerintahkan Kawaki untuk terbang ke arah langit agar mereka dapat menghindar dan melihat seberapa luar akar tersebut menyebar saat ini. Saat Boruto dan Kawaki sudah terbang ke arah udara, mereka melihat gumpalan cakra menyelimuti akar pohon tersebut dan berhenti menuju arah Shinju Jura dan Shinju Bak yang sudah terluka parah tadi. Kawaki yang menyaksikan hal tersebut berkata kepada Boruto, "Apa ini Boruto? Apa kau mengetahui sesuatu tentang fenomena barusan?" Mendengar itu Boruto kembali menggunakan Jougannya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu Boruto merasakan kalau cakra manusia telah diserap oleh akar tersebut dan memberikannya kepada Shinju yang terluka tadi. Tapi Boruto merasa bingung, padahal yang dia ketahui adalah, manusia harus terperangkap terlebih dahulu sehingga cakra mereka dapat diserap kemudian. Melihat Boruto yang kebingungan, Momoshiki muncul dan berkata, "Mungkin sebagian kau benar tentang itu, tapi kau harus selalu ingat, kalau Gyuubi sekarang sudah dimodifikasi oleh tangan Code. Jadi setiap manusia yang ada di bumi saat ini, dan mereka menginjakan kakinya ke tanah, maka secara tidak sadar cakra mereka sedang diserap saat itu juga. Dan itulah yang membuat wujud mereka yang sekarang lebih mengerikan dari sebelumnya. Dan juga sebentar lagi kalian akan menyaksikan hal yang mengerikan, dan aku rasa kau juga sudah dapat menyadari ancaman itu dari Jouganmu bocah." Saat ini gumpalan cakra manusia yang mereka serap melalui akar tersebut sedang menyembuhkan luka akibat dari serangan Kawaki tadi. Tapi dengan hal kejadian tersebut, kan membuat mereka berevolusi menjadi lebih kuat lagi. Singkatnya agar kau tidak kebingungan dengan ucapanku, seperti saat aku belum memakan Kinshiki dan setelah aku memakannya. Dan mungkin, perbedaan kekuatan dari mereka akan menjadi seperti itu, jadi berwaspadalah, pertarungan akan semakin rumit saat ini. Setelah Momoshiki berkata seperti itu, tiba-tiba muncul ratusan Sumeaka dari bawah tanah dan melindungi Shinju Jura dan Shinju Bak yang sedang melakukan regenerasi dan sedang menuju perubahan kebangkitan yang lebih mengerikan. Boruto yang menyadari bahaya akan tiba, mengeluarkan Amaterasu dari mata Jougannya untuk membakar para Sumeaka itu. Sontak dengan pemandangan itu, Kawaki kaget dan seolah-olah tidak percaya terhadap apa yang barusan dilakukan Boruto tadi dengan Jougannya.